Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Swastiastu, Salam Sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan nomor 28 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang telah kami bentuk dalam bentuk makalah. Adapun judul penelitian yang kami bawakan yaitu penurunan terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai salah satu identitas nasional. Adapun pengajuan tugas ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Albert Talapesi, MA, PhD. Dalam penyusunan makalah dan video ini dibantu oleh teman saya Cekia Alfa Tiffany dengan NIM 2109 1030 21 21, kemudian Saniatur Rohma dengan NIM 2202 1030 1120, kemudian Sofia Putri Wulana dengan NIM 2202 1030 1102, dan dengan saya sendiri Domamo RJ Barutu dengan NIM 2109 1010 1111. Latar belakang. Indonesia adalah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari beribu pulau, beraneka ragam suku, adat dan budaya yang menjadi satu bagian, yaitu negara Indonesia. Setiap suku di negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, di mana setiap sukunya mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, termasuk cara bertutur atau berbahasa. Bahasa adalah identitas dari suatu negara ataupun wilayah yang digunakan sebagai alat komunikasi utama. Setiap orang membutuhkan bahasa ketika berinteraksi, mengungkapkan ide dan pendapat, serta berhubungan sosial lainnya. Dalam perkembangannya, pemakaian bahasa Indonesia mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa anak remaja yang disebut bahasa gaul. Pemakaian bahasa gaul tidak hanya dipakai oleh remaja, tak jarang orang berpendidikan juga menggunakan bahasa gaul ini, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik dalam waktu formal maupun non-formal, mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi tidak baik dan tidak benar. Selain itu, bahasa merupakan salah satu aspek pokok dari suatu kebudayaan, karena bahasa memiliki peranan terpenting dalam kehidupan di masyarakat untuk mengenal satu sama lain, baik dari lingkup nasional maupun internasional. Bahasa di zaman milenial sangat mengalami perkembangan, terutama digunakan pada media sosial. Bahasa sendiri merupakan alat pemersatu di suatu negara maupun wilayah masyarakat tertentu. Fungsi bahasa digunakan untuk berkomunikasi antar anggota masyarakat. Setiap manusia membutuhkan bahasa sebagai sarana ekspresi diri, bersosialisasi, adaptasi, serta berkomunikasi dengan manusia lainnya dalam lingkup sosial. Keberadaan bahasa Indonesia semakin tersisihkan dengan munculnya bahasa slang. Bahasa slang adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang atau remaja untuk berinteraksi dengan anggota kelompoknya dan hanya dapat digunakan dan dipahami oleh kelompoknya atau orang memahami bahasa slang. Penggunaan bahasa slang tidak hanya terdapat dalam situasi non-formal, akan tetapi sudah merampah ke situasi formal. Penggunaan bahasa tidak hanya kalangan remaja, akan tetapi sudah merambah di kalangan peserta didik. Kemunculan bahasa slang membawa dampak negatif terhadap kebudayaan bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah varian dari suatu bahasa menurut pemakaian. Variasi bahasa bisa berbentuk dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai variasi sosial-linguistik lain, termasuk variasi baku itu sendiri. Variasi di tingkat leksikon seperti slang dan jargon sering dianggap terkait dengan gaya atau tingkat formalitas tertentu. Namun, penggunaannya kadang juga dianggap sebagai suatu variasi atau ragam tersendiri. Bahasa Indonesia baku yang baik dan benar mempunyai 4 fungsi. Pertama, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia baku mempersatukan penutur berbagai dialek,
menjadi suatu masyarakat Indonesia yang satu. Kedua, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan. Bahasa Indonesia baku memperkuat perasaan kepedulian nasional masyarakat Indonesia. Ketiga, bahasa Indonesia baku mempunyai fungsi pembawa wibawa. Pemilikan dan penggunaan bahasa Indonesia baku akan membawa serta berwibawa. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lainnya. Keempat, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakainya dengan adanya norma yang dikodifikasi secara jelas. Norma atau kaidah bahasa Indonesia baku itu sendiri menjadi tolak ukur pemakaian bahasa Indonesia baku secara benar. Dan yang terakhir, bahasa sebagai identitas atau jati diri bangsa, berarti bahasa sebagai alat pembentuk kesatuan sosial politik bangsa. Melalui bahasa Indonesia muncul ilmu dan karya-karya besar kesusastraan dan seni bangsa Indonesia. Bahasa nasional Indonesia sebagai lambang identitas nasional dan berfungsi sebagai alat pemersatu masyarakat di Indonesia harus mampu bertahan sesuai dengan hakikat dan fungsinya serta tetap dicintai segenap masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia baku merupakan ciri-ciri bahasa yang baik dan benar, yang semestinya kita gunakan dan kita lestarikan agar tidak tercampur dengan bahasa asing hingga bahasa gaul yang pada saat ini marak digunakan oleh kalangan remaja. Kemudian, apa saja rumusan masalah yang kami bawakan pada penelitian kali ini? Yang pertama, alasan penurunan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berkomunikasi antar anggota masyarakat dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Banyak di kalangan remaja saat ini tidak memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia baik dalam berinteraksi atau berkomunikasi tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu yang menyebabkan pudarnya bahasa Indonesia yaitu banyak remaja sekarang menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Kenapa bahasa gaul menjadi penyebabnya? Karena bahasa gaul adalah bahasa khas remaja atau kata-kata yang diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Contoh bahasa gaul yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, gue dalam arti saya, lo dalam arti kamu, nyokap dalam arti ibu, bokap dalam arti bahasa Indonesia yang baik dan benar maksudnya bapak, kemudian mager dalam arti bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu malas gerak, dan lain-lainnya. Lalu, bagaimana cara meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Sebenarnya, apabila kita mendalami bahasa menurut fungsinya, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, maka bahasa Indonesia merupakan bahasa pertama dan utama di negara Republik Indonesia. Bahasa daerah yang berada dalam wilayah Republik bertugas sebagai penunjang bahasa nasional, sumber bahan pengembangan bahasa nasional, dan bahasa pengantar pembantu pada tingkat permulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain. Jadi bahasa-bahasa daerah ini secara sosial politik merupakan bahasa kedua. Nah, untuk langkah-langkah penanggulangan dalam mengatasi pengurangan atau penurunan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat pada masa depan, perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan pada masa depan dapat meningkat. Yang kedua, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat Indonesia
terutama para generasi penerus bangsa ini. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Penyadaran ini dapat dilakukan oleh para orang tua di rumah kepada anak-anak mereka. Dapat pula dilakukan oleh para guru kepada para siswa mereka. Selain itu, pihak pemerintah dapat bertindak secara bijak dalam menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di negara kita. Rumusan masalah yang ketiga yaitu faktor-faktor pendukung masyarakatnya bahasa gaul di kalangan remaja, yang mana perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat. Hal itu didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Antara lain, yang pertama itu adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Kedua, karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarganya. Dan yang ketiga, peran media, antara lain media elektronik, seperti penggunaan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Kemudian media cetak, misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Kemudian yang keempat, rumusan masalah pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dewasa ini masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul, dan parahnya lagi generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya seperti eksistensi bahasa Indonesia terancam dan terpinggirkan oleh bahasa gaul. Kemudian menurunnya derajat bahasa Indonesia karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Rumusan masalah yang kelima yakni dampak dari penggunaan bahasa gaul. Dampak penggunaan bahasa gaul ini ada dua. Yang pertama, dampak positif. Dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Akan tetapi, dampak dari penggunaan bahasa gaul ini juga memiliki dampak negatif, yang mana penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal, di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Rumusan masalah yang terakhir yaitu pengaruh bahasa terhadap budaya. Kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karya manusia. Bahasa menentukan harkat, martabat, sikap, dan perilaku seseorang. Bahasa memengaruhi perilaku manusia. Ragam bahasa pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu. Dengan konsep itu, keberadaan bahasa Indonesia resmi atau baku dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh para penuturnya merupakan salah satu bentuk variasi bahasa dari variasi bahasa Indonesia lainnya. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa bahasa Indonesia menjadi alasan digunakannya bahasa resmi tersebut. Ragam bahasa Indonesia dibedakan berdasarkan penutur bahasa dan berdasarkan jenis pemakaian bahasa. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur diperinci menurut tinjauan. Yang pertama, bahasa Indonesia ragam jurnalistik. Kedua, bahasa Indonesia ragam literasi. Yang ketiga, bahasa Indonesia ragam filosofik. Yang keempat, bahasa Indonesia ragam akademik. Dan yang terakhir,
Bahasa Indonesia Ragam Bisnis. Demikian pemaparan presentasi dari hasil penelitian kami. Akan tetapi, dari hasil penelitian ini, kami dapat menyimpulkan bahwa penurunan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar diakibatkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan bahasa gaul akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan, baik dari dunia pendidikan sampai dunia teknologi pula. Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia, kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menuturkannya. Di kehidupan sehari-hari, hal ini sudah menjadi wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Solusinya dibutuhkan peran para orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Semestinya mengawasi penggunaan bahasa anak, jangan sampai mereka terbawa pengaruh yang buruk, yang membuat mereka menggunakan bahasa Indonesia yang buruk pula. Saran dari kami atas permasalahan penurunan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai identitas nasional, yakni perlu diatasi demi menjaga melestarikan bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas nasional, yang mana hal itu dapat diwujudkan dengan melakukan hal sederhana dahulu, seperti mencintai bahasa Indonesia, tidak mencampur-campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Dan hal yang paling terpenting adalah belajar bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, dan utamakan bahasa Indonesia dengan belajar dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa nasional Indonesia sebagai lambang identitas nasional dan berfungsi sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia harus mampu bertahan sesuai dengan hakikat dan fungsinya, serta tetap dicintai segenap masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia baku merupakan ciri-ciri bahasa yang baik dan benar yang semestinya kita gunakan dan kita lestarikan agar tidak tercampur dengan bahasa asing, hingga bahasa gaul yang pada saat ini marak digunakan oleh kalangan remaja. Sekian pemaparan presentasi dari hasil penelitian yang telah kami bentuk dalam bentuk makalah. Mohon maaf jika ada kesalahan kami dalam penyampaian kata atau tindakan kami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.